Selamat datang di Madiun Official. Kami akan memberikan informasi terkini dan terupdate seputar Madiun dan sekitarnya. Tabir kematian Haryo Anggi Pratama, sopir truk muatan tembaga yang jasadnya ditemukan membusuk dalam kabin truk di halaman rumah makan di Desa Bajulan, Saradan pada Rabu 17 Juli lalu akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Madiun berhasil meringkus dua pelaku yang menjadi dalang dan eksekutor tindak pidana perampokan disertai pembunuhan tersebut. Keduanya, Hoirul Fathoni, warga Trenggalek dan Suprantono warga Karanganyar. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan mengungkapkan, pihaknya berhasil menangkap kedua pelaku pada Rabu 24 Juli di dua lokasi berbeda. Tersangka Fathoni dibekuk dalam pelariannya di Yogyakarta, sedangkan Suprantono diringkus pada pelariannya juga di Karanganyar. Untuk peran tersangka Fathoni sebagai otak yang merencanakan, mencari sasaran, serta menyediakan kendaraan hingga menjual barang curian, sedangkan tersangka Suprantono sebagai eksekutor yang melumpuhkan korban serta membawa truk ke lokasi untuk pemindahan muatan tembaganya, katanya dalam press release kemarin, 26/7. Berdasarkan keterangan tersangka, motif pelaku menyerang korban yang merupakan teman sesama sopir Fathoni karena ingin menguasai muatan yang dibawa Haryo. Pelaku juga mengakui sudah mengincar korban sejak berangkat dari Yogyakarta dan melancarkan aksi perampokan disertai pembunuhan pada Selasa 16 Juli pukul 2 dini hari di Padas, Ngawi sebelum kemudian meninggalkan korban dengan truknya di Bajulan, Saradan Selasa pagi. Korban dilumpuhkan dengan cara dipukul menggunakan besi pengait dongkrak ketika sedang istirahat, lalu korban tak berdaya dibawa kembali masuk kabin. Kemudian sampai di Bajulan muatan dipindahkan dan korban dikunci dalam kabin hingga tewas, jelasnya. Hasil curian dijual ke penadah di Madura dengan nominal Rp374 juta yang mana hasilnya dibagi dengan pelaku lain, imbuh Ridwan. Perincian pembagiannya, tersangka Suprantono mendapat bagian Rp50 juta. Lalu, dua kuli mendapat masing-masing Rp5 juta, sewa kendaraan truk Rp5 juta. Sisanya dimiliki Fathoni dengan peruntukan Rp100 juta untuk membayar hutang, Rp100 juta untuk judi online dan sisanya untuk membeli ponsel, sepeda motor dan juga emas seberat 8 gram. Seluruh barang bukti sudah kami amankan termasuk truk pengangkut tembaga curian hingga barang-barang yang dibeli dari hasil perampokan. Keduanya terjerat pasal 339 atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, paparnya. Setelah penyelidikan ini selesai, kami akan menyelidiki si penadah di Madura tersebut yang mana juga termasuk dalam tersangka kasus ini, tandas Ridwan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan berita tentang Madiun dan wilayah sekitarnya.